Halo Rebasaners, apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, Adesis mau membahas film yang berjudul American Gothic 1987. Menceritakan tentang sekelompok anak muda yang ingin melakukan liburan. Namun siapa sangka liburan mereka tidak berjalan mulus ketika pesawatnya menjadi kendaraan mereka malah rusak. Di mana hal itu menjadi awal mula petaka yang menimpa mereka. Penasaran kan bagaimana cerita filmnya? Yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang mengalami kesedihan mendalam serta rasa bersalah atas kematian bayinya yang tenggelam setelah dia meninggalkannya di bak mandi. Kejadian itu sudah setahun yang lalu. Sekarang untuk menghibur Cynthia, kelima temannya, Jeff, Rob, Lynn, Paul, dan Terry mengajak Cynthia untuk berlibur. Mereka pun pergi ke suatu tempat dengan menaiki sebuah pesawat. Namun di tengah-tengah perjalanan, mereka terganggu oleh masalah mesin pesawat, sehingga terpaksa mendaratkan pesawat di pulau terpencil yang sepi. Di sana akhirnya Cynthia dan kelompoknya terpaksa mendirikan tenda untuk persiapan bermalam di tempat tersebut. Dan keesokan harinya Paul ditinggal sendirian di tenda, sementara yang lainnya berangkat pergi untuk mencari bantuan. Mereka tiba di sebuah pondok besar yang terletak di tengah hutan. Cynthia dan yang lain mencoba masuk, tapi di dalam pondok tidak ada siapapun. Tanpa sepengetahuan si pemilik, kelompok ini leluasa menggunakan barang-barang di pondok. Mereka bersenang-senang berjoget sambil mengikuti irama lagu yang diputar. Namun beberapa saat kemudian si pemilik pondok pulang. Mereka pasangan tua yang sudah menikah dengan nama sederhana yakni Ma dan Pa. Jeff dan yang lainnya merasa tidak enak, tapi sepertinya pasangan ini baik dan tidak keberatan dengan apa yang dilakukan oleh mereka di rumahnya. Setelah saling berkenalan, Ma dan Pa mempersilahkan teman-teman untuk bermalam di pondok. Di situ mereka diajak makan malam dengan menu super lezat yang dimasak oleh Ma. Selesai makan malam, Lynn mulai sebat, tetapi saat itu juga Pa melarangnya. Dia tidak suka melihat siapapun sebat di hadapannya. Maka dari itu, Pa meminta Lynn untuk sebat di luar. Kemudian Lynn dan Cynthia mencoba melihat-lihat tempat lain. Dan di situ akhirnya mereka berdua mengetahui bahwa Ma dan Pa memiliki seorang anak. Dia bernama Fanny yang mengaku berumur 12 tahun. Tapi meskipun demikian, Fanny lebih mirip wanita paruh baya. Ma mulai memperkenalkan Fanny kepada teman-teman yang lain. Lalu malam itu, Ma dan Pa mulai menerapkan aturan yang lebih ketat, di mana anak laki-laki dan perempuan tidak boleh tidur bareng. Hal itu pun sengaja mereka terapkan agar mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan sebelum menikah. Ketika mau tidur, Cynthia sempat mendengar suara dari kamar Fanny. Di situ dia memiliki perasaan yang gak enak dan cepat-cepat ingin pergi. Terry yang tidur di sampingnya meyakinkan Cynthia bahwa besok mereka akan pergi. Malam itu telah berlalu dan keesokan paginya Rob, teman pertama yang pergi keluar untuk mencari udara segar. Rob berjalan-jalan dan menemukan Fanny sedang mendorong kakaknya yang bernama Woody di ayunan. Fanny pun menawarkan Rob untuk mencoba kesenangan menaiki ayunan. Rob pun dengan senang hati setuju. Awalnya biasa saja dan Rob pun bahagia. Akan tetapi dorongan ayunan semakin kencang. Lalu kemudian Woody naik ke atas dan memotong tali ayunan.
Rob akhirnya jatuh dan seketika membuatnya tewas. Rahasia di balik keluarga ini pun mulai terlihat. Jeff dan ketiga Ciwi mencoba menyusul Rob. Di situ Cynthia berpisah dari yang lain untuk melihat pemandangan yang indah dari tebing. Namun seketika Cynthia syok melihat Rob sudah tewas di bawah tebing. Mereka membawa jasad Rob dan meratapi kehilangannya. Keluarga Ma dan Pa memberikan pendapat kepada teman-teman bahwa Rob tewas dalam kecelakaan ayunan. Di situ Woody berkenalan dengan mereka, lalu memberikan penjelasan di mana memang ayunan itu sudah tua, cukup berbahaya bagi siapa saja yang mencoba menaikinya. Setelah itu Cynthia dan Lynn keluar. Lynn mulai sadar dan berbicara tentang bagaimana keluarga ini adalah sekelompok orang aneh. No, not yet. Di situ tidak sengaja Fanny mendengar semua obrolan mereka. Setelah Lynn pergi, Cynthia melihat Fanny. Cynthia tahu Fanny mendengar semua obrolan. Ia pun mencoba menghibur Fanny dan dengan enggan ia setuju untuk bermain-main dengan Fanny. Kemudian saat Cynthia sedang tidur, Fanny datang menghampiri. Di situ dia mengajak Cynthia untuk melihat bayinya. Bicara tentang bayi, Cynthia jadi teringat kembali dengan pengalaman buruknya itu. Fanny mengambil bayinya dari tempat tidur dan ternyata itu adalah sisa-sisa dari mumi bayi. Melihat itu Cynthia kaget. Di waktu yang bersamaan muncul satu saudara Fanny yang lain bernama Teddy. Fanny menjelaskan kepadanya bahwa Cynthia adalah temannya. Di situ karena trauma mendalam serta kaget melihat mumi bayi, hal itu membuat Cynthia pingsan. Di keesokan paginya terlihat Lynn sedang santuy jalan-jalan di luar. Tapi nggak lama kemudian tidak sengaja Lynn menemukan Woody, Teddy dan Fanny sedang main lompat tali di hutan. Kelakuan mereka sungguh seperti anak-anak. Lynn yang muak dengan keanehan keluarga ini menolak untuk ikut bermain bersama mereka. Namun ketiga saudara ini memaksa, lalu menjerat Lynn agar ikut bermain bersama. Sementara itu Jeff dan Pa sedang berdebat, di mana Pa terlihat berbohong kepada teman-teman tentang bantuan yang akan tiba. Jeff pun kesal dibuatnya. Dia mengabarkan ini kepada Terry dan Cynthia dan mereka memutuskan untuk segera pergi. Di situ Cynthia mencoba memberitahu tentang apa yang dia lihat semalam. Jeff pun hanya menganggap bahwa Cynthia masih memiliki trauma yang membekas. Jeff menghibur Cynthia dan mereka pun bermesraan. Fanny mengintip mereka, yang hal itu membuat dia cemburu dan menginginkan Jeff untuk dirinya sendiri. Kemudian Fanny pun menghampiri keduanya, di mana Fanny membunuh Jeff dengan menusuk matanya menggunakan pedang dari patung kesatria. Cynthia mencoba menjelaskan ketakutannya kepada Ma, tapi dia malah menyerangnya. Ma mengatakan bahwa teman-teman semuanya adalah orang jahat. Cynthia pun melarikan diri dan Ma menghabisi Jeff dengan jarum jahitnya. Sementara itu, Terry lari duluan ke tenda. Namun di sana dia tidak menemukan keberadaan Paul maupun pesawat mereka yang rusak. Pelarian itu pun disusul oleh Cynthia. Saat di tengah hutan, betapa mengejutkannya Cynthia melihat Lynn sudah tewas tergantung. Cynthia dan Terry akhirnya bertemu kembali. Cynthia menjelaskan semuanya kepada Terry, dan Terry pun memberitahu bahwa Paul dan pesawat mereka telah menghilang. Tidak lama kemudian, Woody dan Teddy menemukan gadis-gadis itu dan mengejar mereka masuk ke dalam hutan. Saat bersembunyi, Terry dan Cynthia bertemu dengan Fanny. Terry menunjukkan pistol dan menahan Fanny di bawah todongan senjata. Mereka pun memaksanya untuk membantu mereka keluar dari pulau. Kemudian di situ mereka menunjukkan Fanny kepada Ma dan Pa dan meminta bantuan mereka untuk keluar dari pulau. Untuk menyelamatkan putrinya, Pa memberitahu gadis-gadis itu di mana perahu berada. Dengan pengawasan Terry, Pa membawa mereka ke tempat letaknya sebuah perahu nelayan mungil. Begitu dihampiri, ternyata di perahu itu ada mayat Paul terbaring dengan kampak menancap di tenggorokannya. Cynthia dan Terry begitu panik melihatnya. Mereka pun memutuskan untuk melarikan diri.
Keluarga psikopat ini sengaja membiarkan mereka pergi. Lalu untuk berjaga-jaga agar gadis-gadis tidak bisa kabur, Woody dan Teddy membakar perahu tersebut bersama dengan jasad Paul. Keluarga ini benar-benar mengerikan. Ma dan Pa mendidik anak-anaknya menjadi psikopat. Tidak hanya itu, mereka juga sengaja tidak pernah keluar pulau dan tetap menjadi penghuni pulau untuk memburu siapa saja yang datang. Malam pun tiba. Terry dan Cynthia bermalam di sebuah pohon berlubang. Cynthia dan Terry ingat bahwa mereka bisa menggunakan radio untuk mendapatkan pertolongan. Dengan demikian, gadis-gadis memutuskan kembali ke pondok untuk mencari radio. Namun mereka diserang oleh Woody dan Teddy. Cynthia tertahan bersama Fanny, sementara Terry dikejar-kejar oleh Teddy. Di situ Terry tertangkap. Teddy mematahkan leher Terry hingga tewas. Lalu ia pun memperkaos jasad Terry. Begitu kembali, Ma dan Pa sangat marah kepada Teddy. Woody memberitahu ayah dan ibunya bahwa Teddy melakukan perbuatan yang berdosa. Pa memukuli Teddy sebagai hukuman. Cynthia melihatnya dengan ngeri. Di situ akhirnya pikiran Cynthia rusak dan menjadi bagian dari keluarga gila tersebut. Saat malam tiba, keluarga ini membuat pesta untuk merayakan ulang tahun Fanny. Cynthia mengenakan gaun yang sama untuk mencocokkannya dengan Fanny. Kemudian setelah pesta berakhir, Fanny mau menunjukkan sesuatu kepada Cynthia. Mereka membawa Cynthia ke gudang, di mana terlihat semua jasad-jasad teman-teman Cynthia tergantung yang dibuat sengaja untuk boneka kado ulang tahun Fanny. Selain jasad teman-teman Cynthia, ternyata sudah ada beberapa jasad lain yang sudah menjadi tengkorak. Di situ Cynthia hanya bisa tertawa bahagia mengikuti kegilaan keluarga tersebut. Di keesokan harinya, Fanny mengajak Cynthia untuk bermain bersama bayi muminya. Namun seketika Cynthia terganggu oleh kilas balik saat bayinya tenggelam, sehingga membuatnya menjadi gila, lalu memukul Fanny sampai mati dengan bak cuci logam. Dari situ, Cynthia mulai membunuh satu persatu keluarga tersebut. Ketika Woody datang, Cynthia membunuhnya dengan pedang. Kemudian Cynthia pergi ke depan untuk membunuh Ma dengan jarum jahitnya, lalu menusuk Teddy dengan sabit. Beberapa saat kemudian, Pa pulang sehabis berburu. Dia sangat syok melihat semua keluarganya tewas dibunuh. Cynthia berpura-pura tewas agar tidak dicurigai. Kemudian Pa keluar untuk meratapi keluarganya yang tewas. Dari belakang, Cynthia menembak Pa hingga tewas dengan senapannya sendiri. Akhirnya, Cynthia berhasil membalaskan dendamnya membunuh seluruh keluarga psikopat. Di adegan terakhir, Cynthia pergi ke atas, duduk di kamar Fanny, dan perlahan mulai mengayunkan tempat tidur bayi, menyanyikan lagu pengantar tidur yang lembut. Lalu, film pun sudah selesai. Entah kenapa orang-orang banyak yang terdampar di pulau itu. Mungkin saja kebetulan atau memang ada hubungannya dengan keluarga psikopat. Ya entahlah guys, karena emang gak dijelasin di filmnya. Jadi kalian silahkan berpendapat sendiri di komentar ya. Tetapi yang penting di sini Cynthia berhasil membunuh keluarga psikopat sehingga otomatis dapat menghentikan aksi gila keluarga psikopat ini. Ya meskipun Cynthia harus terjebak di pulau itu yang entah sampai kapan. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.